segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami juga akan membahas jumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga yang ada di media sosial. Bersama saya, Gede Satria. Kami awali informasi hari ini dari berita viral, diantaranya seorang pelaku pencurian sepeda motor terpergok oleh korban di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, sedan mewah melaju kencang dan menabrak pesepeda di lajur kiri jalan di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor terpergok oleh korbannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pelaku yang menggunakan jaket dan helm ini diketahui korban melalui CCTV. Korban langsung menghampiri pelaku saat berusaha merusak kunci motor. Sempat saling serang antara korban dengan pelaku. Namun sayang pelaku tak dapat ditangkap. Sedan mewah melaju kencang dan menabrak pesepeda di lajur kiri jalan di kawasan Pakuwon City, Surabaya viral di media sosial. Akibatnya Prasetya Ningsih, 61 tahun pingsan akibat luka parah di kepala. Sedan mewah yang dikemudikan Septian Uki Wijaya, 29 tahun juga menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Kenjeran. Ada 6 orang pengendara motor menjadi korban dan mengalami luka serius. Sementara itu viral di media sosial, petugas SPBU mengalami sejumlah luka tusukan saat halau perampokan di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Namun sayang pelaku perampok berhasil melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut antara truk bermuatan pakan ternak dengan bus rombongan pelajar asal Bogor di kilometer 77 Tol Pandaan Malang terekam CCTV. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia, sedangkan puluhan lainnya luka-luka. Inilah rekaman CCTV detik-detik truk bermuatan pakan mundur sebelum terjadi tabrakan dengan bus pelajar di Tol Pandaan Malang. Sama bis, astagfirullah. Layo. Banyak orangnya. Pada ditutupin tuh apa tuh? Astagfirullah, banyak banget lagi. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah mengakibatkan 4 orang meninggal serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Dari penyelidikan awal, kecelakaan diduga akibat truk gagal menanjak di jalur tol yang terjal. Hingga akhirnya truk mundur dan menghantam bus yang tengah melaju di belakangnya. Polisi juga menemukan pecahan ganjalan roda dan juga ada gesekan roda kendaraan di lokasi kejadian. Hingga kini polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta memeriksa adanya dugaan unsur kelalaian dalam kecelakaan ini. Yang jelas kami menemukan di kilometer 78-200 ada pecahan ganjalan roda. Ya, dimungkinkan itu punya truk. Kemudian juga ada gesekan dengan guardrail cukup panjang. Kalau kita perhatikan, supir berupaya untuk menepikan kendaraan karena kendaraannya mundur ke belakang. Sebelumnya, sebuah bus berpenumpang pelajar mengalami kecelakaan dengan truk pembawa pakan ternak di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. 4 orang meninggal dunia terdiri dari 2 awak bus dan 2 penumpang. Dari Malang, Jawa Timur, tim iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, 4 korban meninggal dunia kecelakaan truk bermuatan pakan ternak dan bus pelajar asal Bogor di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah diidentifikasi. Sedangkan 6 orang yang luka berat dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar. Kecelakaan maut antara truk bermuatan pakan ternak dengan bus rombongan pelajar asal Bogor terjadi di KM 77 Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. 4 korban tewas merupakan 3 pria dan seorang wanita. Mereka adalah 2 awak bus dan 2 orang pendamping pelajar. Menurut Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Aryana, menyatakan total korban dari daftar penumpang bus adalah 48 orang. Berkoordinasi dengan Bapak Kapolres Bogor, di dalam bis ini ada 40 siswa, kemudian ditambah ada 6 pendamping, kemudian ditambah lagi sopir bis dan kernetnya, sehingga total 48. Kemudian ada satu lagi yang terhitung korban karena saat ini masih dalam penanganan di rumah sakit, yaitu sopir truknya. Sementara 6 orang yang luka berat dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan para korban luka ringan tersebar di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dan di Rumah Sakit Singosari. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kecelakaan maut juga terjadi di ruas jalan tol Cipularang. Kali ini mobil minibus rombongan pengurus Muslimat NU Jawa Barat menabrak sebuah truk yang berhenti mendadak. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Terjadi kecelakaan di kilometer. Dalam video amatir, minibus warna hitam yang terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang terlihat rusak parah. Bagian depan minibus ini ringsek, kaca depan juga retak akibat menabrak bagian belakang truk. Sedangkan truk yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan di bemper belakang. Kecelakaan berawal saat minibus berjalan dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus menabrak bagian belakang truk yang berhenti secara tiba-tiba. Akibat kecelakaan ini 1 orang yang berprofesi sebagai dosen tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka. Menabrak kontainer yang rem mendadak. Kemudian dengan kecepatan sangat tinggi akhirnya menabrak mobil kontainer itu, akhirnya terbalik. Ini korban ini dari mana mau ke mana? Tadi mau ke acara ya, mau ke acara Muslimat di Bogor. Oh, di Bogor. Jadi kebetulan kalau korban itu pengurus Muslimat PW sekaligus pengurus ISNU PW, UF Profesor Ulfi juga sama, selaku beliau sekarang adalah Ketua PW ISNU Jawa Barat sekaligus juga pengurus Muslimat PW ISNU Jawa Barat. Korban tewas sudah dibawa pulang ke rumah duka oleh keluarganya, sementara 2 korban luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, wisatawan asal India nekat mencuri topeng di desa Mas Ubud, Bali. Aksi pencurian yang dilakukan oleh bapak dan anak ini terekam CCTV. Hello, welcome. Hello. Hello. Hello, welcome. CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi toko seni penjualan topeng Bali di kawasan Ubud. Di awal video kedatangan wisatawan yang diduga ayah dan anak ini tidak mencurigakan. Namun di akhir video terlihat sang ayah mengambil topeng milik seniman tanpa membayar dan meninggalkan toko seni. Komang Mega, pemilik toko kerajinan topeng, mengatakan aksi pencurian terjadi saat dirinya sibuk mempacking topeng pesanan pengunjung. Kira-kira kerugian topeng itu kisaran dari 3 juta sampai 4 juta karena topeng itu saya kerjakan selama 2 bulan. Karena topeng itu terbuat dari kayu waru yang sangat detail dengan pembuatannya dan keunikannya. Karena topeng itu adalah topeng ramah sinta khas Desa Mas. Menurut Komang, kasus pencurian yang melibatkan wisatawan asing baru pertama kali terjadi di tokonya. Komang berharap dengan viralnya video ini, pelaku mengembalikan topeng yang dicurinya. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga mabuk, seorang pengemudi mobil mewah menabrak sejumlah pengguna jalan di Surabaya. 6 orang pengendara sepeda motor dan seorang pesepeda menjadi korban. Sebuah sedan mewah melaju kencang dan menabrak pesepeda di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Akibatnya, Prasetya Ningsih, 61 tahun, pingsan akibat luka parah di kepala. Sedan mewah yang dikemudikan Septian Uki Wijaya, 29 tahun, juga menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Kenjeran. Ada 6 orang pengendara motor menjadi korban dan mengalami luka serius. Bahkan 3 unit mobil juga menjadi korban dan salah satunya masuk ke dalam sungai. Pelaku tabrak lari, Septian Uki Wijaya, warga Jalan Lebak, Arum, Surabaya, mengaku mabuk karena mengkonsumsi minuman keras. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku karena massa yang emosi mengepung tempat pelaku diamankan. Polisi akhirnya berhasil mengevakuasi pelaku ke Mapolrestabes Surabaya. Mabuk Pak, saya Pak. Berapa botol kamu minum? 2 botol. Minum apa? Minum bir. Tahu mabuk kenapa? Naik mobil nggak? Tidur dulu. Maaf Pak, saya salah Pak. Saya mau tahu jawab Pak. Tahu tadi nabrak-nabrak tahu? Tahu Pak. Saya tahu jawab. Apapun kesalahan saya tahu jawab. Kita merapat ke lokasi, kondisinya sudah pecah di kepala. Jadi kita upaya pengejaran dari Kenjeran, ternyata ada korban tabrak beruntun. Yang pertama di depannya dealer Suzuki, ada sepeda motor, ada Gojek di situ, ada laki perempuan, terus ada mobil warna putih nyemplung di kali, yang lagi Nissan warna hitam itu hampir nyemplung. Yang terakhir di depan kita itu ada sepeda motor sudah kondisi remuk begitu. Saat ini pengemudi sedan mewah masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Sedangkan seluruh korban luka dilarikan ke IGD RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas dan 9 lainnya hilang setelah sebuah perahu terbalik di Sungai Alas, Aceh Tenggara. Isak tangis keluarga pecah saat salah satu korban dievakuasi warga dalam kondisi sudah tak bernyawa. Keluarga menangis histeris saat warga mengevakuasi salah satu korban perahu tenggelam di Sungai Alas, Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara, Aceh. Warga pun berupaya menenangkan mereka, namun salah satu di antaranya jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Dari data tim SAR, ada 29 penumpang dalam perahu yang terbalik di Sungai Alas. 2 di antaranya meninggal dunia, sementara 9 lainnya dinyatakan hilang. Proses pencarian korban pun terus berlangsung. Ada 2 rafting dari Basarnas dan BPBD. Jadi Robin yang dari masyarakat kan sudah berada di bawah. Jadi begitu kita mengarungi nanti sampai ke bawah, maka kita melaksanakan pencarian ini secara bersama-sama dengan masyarakat menaiki Robin gitu. Insiden tenggelamnya perahu terjadi saat mengangkut penumpang dari pelabuhan tradisional di Desa Marasetulen menuju Desa Bunbun. Selain membawa penumpang, kapal tersebut juga mengangkut sembako. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna iNews melaporkan. Sebanyak 30 unit AC milik Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat, raib digondol maling. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak seluruh AC yang dipasang di setiap ruangan khusus dokter. Pihak Rumah Sakit Umum Haja Andi Depu kecolongan setelah puluhan AC yang dipasang di kamar khusus para dokter raib digondol maling. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 30 unit AC di mana terbagi dalam 10 unit AC berukuran 1 PK dan 20 unit AC berukuran 1,5 PK justru hilang. Menurut pihak rumah sakit, kasus raibnya AC ini terungkap setelah sejumlah petugas klinik servis hendak membersihkan kamar yang akan digunakan para dokter tersebut. Bahkan beberapa bagian pintu kamar terlihat rusak dan berantakan, diduga akibat ulah pelaku saat beraksi. Sekitar 30 unit AC terpasang. Itu selain AC masih ada barang-barang? Untuk sampai sekarang ini yang kami ketahui itu hanya AC 30 unit. Itu merek Daikin sekitar 1 PK ada 10, yang setengah PK itu ada 20.
Kasus pencurian AC yang terjadi di Rumah Sakit Umum Haja Andi Depu, Polewali Mandar, baru pertama kali terjadi dengan jumlah yang sangat banyak. Akibat peristiwa ini, pihak rumah sakit mengaku mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Hujair Jainal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter koas di Medan, Sumatera Utara menganiaya pedagang roti bakar. Informasinya sesaat lagi.